ayatnya itu yang benar begini. Saya kasih tahu kamu biar belajar Quranmu benar. Wa qaulihim, dan berkata mereka. Ya, siapa mereka ini? Ini kau jawab nih nanti. Inna qatalnal masiha. Sesungguhnya kami qatalna fi'il madi. Ya, itu bentuk kerja pada masa lampau. Mereka itu telah berhasil membunuh Al-Masih putra Maryam. Wa ma qataluhu. Allah membantah mereka yang berkata itu. Mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma sholabuhu. Nah, sholabuhu ini harus kau jelaskan menurut Quran. Dan mereka tidak menyalibkannya. Walakin, melainkan, subbiha, diserupakan. Lahum, bagi mereka. Gak ada artinya, melainkan yang mereka bun adalah orang yang diserupakan. Gak ada. Ya, artinya itu PR-mu satu. Siapa yang berkata di Quran mereka itu telah berhasil membunuh Al-Masih, itu satu. Ya. Kemudian COVID-nya lagi, nggak ada mukjizat Nabi Isa itu dapat berubah rupa menjadi wajah orang lain. Kau ini ngerti Quran nggak sih? Nggak ada. Nih ayatnya, wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minatin kahai'atit toir fa'anfuhu fihi fayakun toiron biiznillah. Ya, wa ubri'ul akmahal abrasa wa uhyil mauta biiznillah, dan seterusnya. Itu panjang tuh ayatnya. Ali Imran ayat 49. Ya, yang kau katakan mukjizat itu dalam Al-Qur'an itu disebut tanda-tanda kerasulan Al-Masih putra Maryam. Apa yang dapat beliau lakukan? Ini menciptakan burung dari tanah, kemudian meniupkan di dalamnya, maka jadilah burung. Kemudian menyembuhkan orang buta, kemudian menyembuhkan orang penyakit kusta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, ya, mengabarkan apa yang kalian makan dan apa yang disimpan di rumah-rumah kalian. Gak ada mukjizat Nabi Isa itu dapat berubah wajah menjadi wajah orang lain. Kamu tuh memfitnah Al-Masih putra Maryam. Kasihan kau fitnah terus, Nandar. Ya. Nih, di dalam Al-Qur'an mengatakan, ya wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa busra wa rahmah lil muslimin. Ya. Kata Allah, kami menurunkan kepadamu Muhammad kitab, risalah. Ya, di surat An-Nahl. Ya, sebagai penjelasan li bagi kulit tiap-tiap syai'in sesuatu, sebagai kabar petunjuk dan kabar bergembira bagi orang-orang yang berserah diri. Tentu penyaliban ini dapat dijelaskan dengan Quran ini sendiri. Ya, makanya kamu harus bisa menjelaskan. Oke, pertanyaan saya sama kamu nih. Ya, orang Islam tapi nggak paham Qurannya. Pertama, siapa? Kamu jangan ngomong dulu. Siapa yang berkata kami telah membunuh Al-Masih ini? Satu. Ya. Kemudian siapa yang digantung di kayu salib? Dua. Terus apa alasannya mereka itu ingin membunuh Al-Masih itu? Apa alasannya? Yang keempat, masih di An-Nisa 157 yang kamu bawa, tapi kamu salah memahaminya. Wa innal ladzi nakhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Yang empat pertanyaan itu harus bisa kamu jawab. Menurut Al-Qur'an, karena Al-Qur'an menjelaskan tiap sesuatu. Saya sudah membantah klaim kamu dari Al-Qur'an. Gak ada mukjizat Nabi Isa dapat berubah wajah menjadi wajah orang lain. Gunakan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk. Oke, silakan. Silakan kamu, terserah kamu mau setengah jam. 4 baik, oke ya. Silakan. Baik. Oke, baik. Oten.
Bah, kok dia fitnah saya, kamu tuh nggak jawab. Udah, ini lagi saya ngomong loh. Gitu, loh. Ih, gimana sih? Kok tegang-tegang? Ini saya lagi mau nggak diskusi? Udah diam, udah lu Kristen kok. Udah, diam. Baik. Di dalam Bible sendiri mengkonfirmasi kalau Yesus berubah rupa. Nah, Al-Quran menjelaskan terhadap segala sesuatu yang salah satunya itu dijelaskan di dalam Bible itu sendiri. Ya, bukankah kita beriman? Ya, kita beriman dengan kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah sebelum Quran. Kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran ada Torah, ada Injil. Di dalam Injil termaktub dan tertulis bahwa Yesus berubah rupa, jeder. Terus kau katakan tentang makna subihalahum. Kita lihat nih, ya. Ente kalau ngomong jangan jangan asbun. Nah ini nih. Nah teman-teman kita lihat ya. Wama kotaluhu, sebentar, saya besarkan dulu. Wama kotaluhu wama solabuhu, pada mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Yakni Allah mengingkari pengakuan mereka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa dan menyalibnya. Dan ini merupakan kebohongan terbesar sepanjang sejarah. Ini pernyataan ya para mufasir yang jelas-jelas kemudian mereka kompeten di bidang ini. Lah Anda baca aja salah-salah nih. Kita lihat di sini walakin subihalahum. Ini yang Anda tanyakan. Tetapi mereka membunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka, yakni Allah menyerupakan orang lain dengan Isa, kemudian mereka membunuh orang yang mereka sangka sebagai Isa, jeder. Bubuk. Oke. Sekarang Alkitab sendiri mengkonfirmasi siapa yang disalib itu. Yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Makanya saya bertanya tadi tentang Yohanes 18 ayat ke-6. Saya lagi ngomong. Otan, diam. Nah, sejarah kekristenan sendiri mengatakan kalau Yesus tidak disalib. Anda baca Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ke-16, Yesus dilindungi oleh Allah. Matius 4 ayat ke-6, Yesus dilindungi oleh Allah. Makanya Yohanes 18 ayat ke-6, Yesus itu tiba-tiba berganti rupa dengan Yudas Iskariot. Makanya perhatikan, Yohanes 18, kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat ke-5. Padahal Yudas ini adalah tokoh penting di dalam tragedi penyaliban dan pembunuhan Yesus Kristus. Kenapa kisah Yudas hanya sampai ayat ke-5? Dan kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh? Sementara tiba-tiba setelah itu kisah Yudas hilang karena Yesus berubah rupa dengan seorang pemuda yang hanya memakai kain lenan, dan Yudas berubah rupa jadi Yesus. Saya tunjukkan siapa yang disalib. Jangan nyengar-nyengir aja. Saya tunjukkan nih, brother. Nah, saya tanya nanti kepada Anda, kenapa pertanyaan saya nggak dijawab? Yesus di dalam Yohanes 18 ayat ke-6, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh? Nggak dijawab. Kemudian, ya, Anda mengatakan bahwa Yesus mujizatnya tidak berubah rupa. Sejak kapan saya mengatakan itu mujizat? Ya, saya memberikan fakta di dalam ayat Alkitab kalau Yesus berubah rupa. Ini loh brother. Oten ini udah dijelaskan berulang kali nih. Lalu Yesus berubah rupa, ada ayatnya. Markus 9 ayat kedua, Yesus berubah rupa. Ya, satu lagi ayatnya, ada 4 ayat. Markus 16 ayat 12, sesudah itu ia menampakkan dalam rupa yang lain. Ada ayatnya. Kau bilang nggak ada. Aduh, Otan. Nah, sekarang saya tunjukkan di dalam Matius, di dalam Injilmu itu, Matius 27 ayat ke-5. Nah, perhatikan ini tafsirannya. Coba Anda baca, ya. Kita lihat kematian Yudas.
Kematian Yudas, teman-teman. Kematian Yudas menggantung diri. Terus di sininya apa? Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jeder. Aduh, terbungkam dia, saudara. Habis. Loh, katanya setengah jam. Masih ada waktu saya dong. Katanya setengah jam. Silakan. Oke, setengah jam. Silakan. Saya nggak mau setengah jam. Baik, saya hanya bertanya kepada Anda. Tuh, ya udah, tanding ulang tuh. Loh, diterima. Ya, saya bertanya. Saya bertanya kepada Anda. Sabar. Katanya setengah jam. Saya nggak mau setengah jam. Saya cuma tolong jawab pertanyaan saya. Di dalam Bible, kematian Yudas yang benar itu seperti apa? Satu. Kematian Yudas yang benar menurut Bible, kematian Yudas seperti apa? Satu. Yang kedua, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi di dalam Yohanes 18 ayat ke-6 mereka terjatuh? Dua ini saja. Saya nggak perlu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, Anda pasti puyeng. Silakan jawab. Oke, jawab. Jangan nangis. Nah, jadi gini teman-teman. Sekali lagi kau udah berbohong. Tadi kau bilang mukjizat Yesus itu kan Nabi Isa. Dapat berubah rupa menjadi wajah orang lain. Nggak ada dalam Quran, kamu jangan bohong, nggak ada. Dan tadi ada tulisan apa itu? Itu Alkitabnya Kristen ya. Saya baca itu yang kamu tunjukkan. Nggak ada, dia berubah rupa menjadi rupanya Yudas. Saya baca tadi yang kau tunjukkan. Saya baca wajahnya bercahaya, berkilauan. Itu berubah rupanya seperti itu. Nggak ada saya baca. Wajah Yesus berubah rupa menjadi wajah Yudas. Saya kan baca data yang kamu tunjukkan. Kamu membohongi saya. Mentang-mentang saya bukan Kristen, kamu suka-suka membohongi saya. Ya ada saya baca. Di mana nanti kau tunjukkan ada kata wajah Yesus berubah rupa menjadi wajah Yudas. Di situ. Saya kan baca datanya. Kamu jawab pertanyaan saya. Sabar dong, kamu udah nggak adil ini, udah nggak fair ini. Kamu udah motong-motong. Kamu diam, ya. Tuh, enaknya kamu saya mute aja. Kamu soalnya suka berdusta orangnya. Fair dong. Nah, kamu pakai bahasa isyarat aja. Ya, kita lanjut lagi. Tadi barusan kamu di awal yang digantung di kayu salib menggantikan Al-Masih putra Maryam itu Simon. Saya baca lagi. Ya tulisan karangan orang, nggak tahu siapa. Saya nggak peduli siapa yang nulis. Ya, tapi itu kan tulisan orang. Ya, itu buku kan kamu tunjukkan. Ini loh si pengarangnya, ini loh. Ya, Simon. Ya, makanya gini loh Nanda. Ya, makanya kau itu belajar Quran deh. Ya. Ada yang mengatakan yang digantung di kayu salib itu, saya kasih pilihan ganda ini ya bagi kamu ya kadrun-kadrun ya. A. Yudas Iskariot. B. Simon seperti yang kamu bilang. Nanti Yahya Walau ini beda lagi. Katanya Barsabas. Siapa pula Barsabas ini teman-teman? Barsabas. Ya. Nanti Ustadz Ipung Simon. Ya. Ustadz siapa namanya? Kamu dan kamu tadi udah beda-beda tuh. Ada Yudas, ada Simon, kamu. Ya, kata Juma dan kata Somad namanya itu Yudas. Nanti di kitab tafsir ada sosok oknum murid termuda. Ya, konon namanya itu Sarjis. Siapa lagi Sarjis itu? 4 tuh. Kayu nama beda lagi. Ya. Bukti penyaliban adalah siapa yang digantung di kayu salib adalah tidak ada bukti, kata kain nama. Ya. Jadi kalian sendiri Nanda di kalangan orang Islam dan saya mengakuin itu terjadi. Karena apa? Karena tidak tunduk patuh sama Quran. Di Quran itu tidak ada diganti orang itu pada peristiwa penyaliban itu tidak ada. Cuma kamu kurang memahami Quran. Gitu loh. Ya. Pertama, saya kasih tahu aja siapa yang mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha itu nanti saya jawab satu-satu. Ya, biar ngerti kamu sholaba itu apa di dalam Quran, kamu harus ngerti juga. Ya.
Yang berkata itu 2 ayat di Quran. Wa rasulan ila bani Israel. Kata Al-Masih. Ya, di surat As-Saff. Ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ya, jadi jawabannya menurut Quran, siapakah orang yang berkata wa qaulihim inna qatalnal masiha itu, yang mengklaim telah berhasil membunuhnya, adalah orang Bani Israel yang menolak Al-Masih putra Maryam. Apa dasarnya? Ali Imran ayat 52. Nabi Isa itu menyadarin kekufuran dari Bani Israel itu. Ya. Jadi jawabannya adalah Bani Israel yang menolak Al-Masih putra Maryam. Bukan tentara Romawi. Tidak ada cerita tentara Romawi dalam kisah Isa dalam Quran. Habis waktunya. Ya, habis waktunya. Nah, enggak, suara saya jangan di-mute. Nanti gua ngomong apa lu nggak denger. Ya, tapi kamu jangan potong. Ya, silakan. Loh, saya nggak potong. Ini waktu saya. Masa waktu saya iya. saya motong gimana sih? Ya, silakan. Ya, oke, kita mulai lagi. Ya, silakan. Iya. Baik. Ya, kita biarkan Al-Quran yang menjawab. Nanti Bible ya. Nih, padahal di sini dikatakan sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa dan selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak yakin siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan hanya mengikuti persangkaan belaka. Justru pernyataan Quran ini benar. Pernyataan Al-Quran ini benar bahwa mereka berselisih paham tentang siapa yang dibunuh itu. Ada yang mengatakan Simon, ada yang mengatakan Yudas, ada yang mengatakan Barabas, ada yang mengatakan Jarjis. Al-Quran sudah mengatakan mereka berselisih paham tentang yang dibunuh itu. Masa kau tidak baca Al-Quran itu? Fakta sejarah Bible membuktikan kebenaran Quran bahwa mereka berselisih paham tentang yang dibunuh itu. Ada Simon, ada Barabas, ada Jarjis, ada Yudas. Lalu pendapat Bang Nandar yang benar yang mana? Makanya jawab pertanyaan saya, Otan. Saya menjawab berdasarkan data. Anda data kitab sendiri, kitab Kristen, Anda tolak. Di mana Nandar Yesus berubah rupa? Aduh, ini Otan memang ya. Mereka ini ya gitulah ya. Kalau kitabnya sendiri ini ditolak gitu kan. Nih brother, kok begini-begini? Pusing. Kita lihat teman-teman. Di sini jelas loh, ada beberapa ayat yang mengindikasikan kebenaran Quran yang dikonfirmasi oleh Bible. Yesus berubah rupa. Matius 17 ayat kedua, Markus 9 ayat kedua, Yesus berubah rupa, diingkari. Ayat ketiga, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Nah, kita lihat satu ayat lagi yang begitu gamblang, brother. Makanya kalau Bible itu jangan dipegang di ketekmu saja. Baca. Nih, baca yang benar. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Jeder. Biblemu sendiri diingkari, sejarahmu sendiri diingkari. Astagfirullah. Ini loh. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Bukan hanya bercahaya saudara, berubah rupa. Kalau di dalam ilmu orang Sunda namanya mancala putra, mancala putri. Jelas dia berubah rupa dalam rupa yang lain. Makanya saya bertanya kepada Anda, baca Yohanes 18 ayat ke-6. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh? Dan kenapa kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat ke-5? Jeder. Baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Yesus dilindungi oleh Allah. Matius 4 ayat ke-6. Jangankan disalib, teratuk batu saja dilindungi oleh Allah. Lihat matamu sampai merah begitu. Jeder. Aduh, Otan nih. Menurut Bang Nandar, siapa yang disalib itu? Yang disalib itu Yudas Iskariot menurut fakta Bible. Di mana faktanya ini, brother?
Ya, kalau berselisih paham tentang penyaliban memang Allah sudah katakan. Ada yang bilang Yudas, ada yang bilang Simon. Coba baca An-Nisa 157 dengan benar, full. Jangan sepotong-sepotong. Nih kita lihat teman-teman ya. Anda baca Matius 27 ayat ke-5. Coba ini saya kasih tahu caranya bukanya. Matius 27 ayat ke-5 ya. Di sini kita lihat tafsirannya, tafsiran otoritatif. Coba ini kematian Yudas nih, saya bacakan ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, sementara kisah para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Kenapa kematian Yudas ada silang pendapat? Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ini bukan menjatuhkan diri, tetapi Yudas ditombak oleh tentara Romawi perutnya. Saya tunjukkan nanti ayatnya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Yudas ternyata disalibkan, jeder. Kenapa? Kenapa perut Yudas bolong? Saya tunjukkan. Ya, jawab pertanyaan saya. Enggak mampu kau jawab. Yohanes 19 ayat ke-34 ya. Kita lihat. Nih, tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya, makanya perut Yudas bolong, jeder, bubuk. Jawab pertanyaan saya. Kematian Yudas yang benar Matius 27 ayat ke-5 atau Markus? Oke, siap. Habis kamu kemana? Ya, Bible sendiri ditolak. Anda ini oten gimana? Loh, kok fitnah Al-Quran? Udah, nih kamu diam giliran saya. Bubuk. Bubuk. Kamu gitu orangnya. Kalau giliran saya kamu diam. Ya, silakan. Dia bacanya begini teman-teman. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Ayatnya pendek, tapi dia membacanya pakai terjemahan dalam kurung. Ya kan? Tunjukkan ayatnya, tunjukkan. Kamu enggak, dua kali tunjukkan udah maksudnya. Bolak-balik tunjukkan. Kamu takut? Saya tunjukkan kesalahanmu, kamu takut. Kamu udah 2 kali loh. Saya nggak ada membantah di tengah-tengah jalan loh. Ya. Oke. Kamu 2 kali salah loh. Kalau sama Superboy kamu udah kalah Udah kalah. Nih saya artikan satu-satu buat kamu. Wa inna wa. Mau nausaurupnya, mau. Ya, wa innal ladzina ikhtalafu fihi. Dan sesungguhnya ya ikhtilaf orang-orang alladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat fihi ya padanya lafi benar-benar dalam syakin, la itu benar-benar, fi dalam syakin keraguan, minhu daripadanya. Tidak ada ayatnya itu mengatakan mereka ragu tentang siapa yang disalibkan, bukan begitu, Nanda. Kamu ini nggak paham Quran, gimana? Oh, tafsiran orang kau baca kan? Kamu udah 3 kali nih, Nanda. Kamu gimana? Kamu nggak fair sama saya. Loh, saya diam aja kok nggak fair gimana sih? Ya kamu jangan ada nada-nada ini loh, ya. Jadi begitu. Nada apa sih? Gua diam aja. Gimana sih Nandar? Ya gua diam aja dari tadi. Saya mau lanjutkan, habis waktu saya ulang nggak mau saya ulang. Loh, nggak ulang dari mana gua diam. Nggak gini aja. Kita tektokan aja. Habis waktu saya. Nggak lu. Gua lagi diam aja. Ya kamu 3 kali loh. Tektokan. Gimana tektokan? Kamu 3 kali. Lu nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Ya kamu salah memahami Quran. Gimana? Pertanyaan saya kenapa salah memahami? Dijawab. Udah kita pakai ini aja. Gak usah pakai waktu Lu lain ditanya lain jawab. Lu lain ditanya lain dijawab. Kita tektokan aja. Buat kesalahan. Pertanyaan saya kenapa nggak dijawab? Makanya mau saya jelaskan pertanyaan saya yang benar. Loh, saya bertanya apa? Anda jawabannya apa? Ya, saya kan kitab saya Quran. Enggak, saya tanya nih. Kamu gini loh, saya tanya. Quran. Loh, tuh gitu Otan, nggak mengakui agamanya. Nggak mengakui agamanya. Loh, gimana? Lu kitabnya Bible, Quran. Teman-teman di bawah. Ditanya Bible. Loh,
enggak. Saya nanya, enggak. Di dalam Bible sendiri mengkonfirmasi tentang kebenaran Quran. Saya tanya sama Anda. Saya mau menjelaskan ayat yang sebenarnya. Iya, coba tolong jelaskan kepada saya. Kisah para Rasul. Ini giliran loh, saya loh. Ini kita tektokan, Anda saya tanya apa, jawabannya kemana-mana. Saya mau menjelaskan Quran. Iya, saya tadi sudah menjelaskan Al-Quran saya. Saya juga sudah menjelaskan Al-Quran saya. Ya saya jawab semua. Enggak, lu ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Enggak, kita tektokan saja, kita tektokan saja. Ini, loh. ya kan? Tapi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Anda menjelaskan sesuatu yang tidak saya tanyakan. Anda salah memahami Quran Anda. Di mana salahnya? Makanya saya mau jelaskan. Kasih saya waktu dong. Kenapa makanya Anda jelaskan. Enggak. Kalau jelaskan itu tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya Anda jelaskan. Sebagaimana saya. Ya karena Anda tidak menunjukkan ayatnya. Enggak. Kita tektokan aja. Kita tektokan. Kita tektokan saya. Kita tektokan saja. Sekarang saya tanya sama Anda. Loh, kita tektokan saja. Kita tektokan saja. Loh, yaudah, Anda mengingkari kita. Dia saya mute dulu ya. Ini giliran saya kok. Jadi teman-teman, ayat Qur'annya itu mengatakan wa inna, dan sesungguhnya alladzina, orang-orang ikhtilaf. Jadi ikhtilaf itu dari kata ikhtilaf itu berbeda pendapat. Fihi, padanya. Lafi, benar-benar dalam syakin minhu, benar-benar dalam keraguan padanya. Jadi tidak ada ayat itu menjelaskan ada yang ragu-ragu tentang siapa orang yang digantung di kayu salib. Nggak ada. Ya, saya ulangi ya. Jadi ayatnya itu, dan sesungguhnya orang-orang berbeda pendapat. Jadi ada orang-orang berbeda pendapat fihi, tentangnya. Lafi, benar-benar dalam syakin, keraguan, minhu, padanya. Begitu ayatnya. Ya, nah, dalam hal ini, kenapa terjadi perbedaan pendapat ini, teman-teman? Aduh, ini orang ini Nandar, pakai waktu dulu dong, pakai waktu aja kita. Ya. Aduh, orang ini. Nandar, kamu saya mute, soalnya ini kan giliran saya. Nandar, ya, kamu saya mute. Kamu saya mute. Loh, kenapa di mute? Ya, makanya ini kan giliran saya. Kabur. Enggak usah giliran, pakai tektokan. Anda tahu nggak tektokan? Anda tahu nggak tektokan apa? Tektokan itu, saya tanya, lu jawab. Oke, saya jawab. Saya tanya, lu jawab. Pertanyaan, sebentar. Saya jawab. Enggak. Satu pertanyaan. Kamu jawab, bentar. Kamu jawab. Baik. Kemudian pertanyaan itu kembalikan kepada saya. Iya, baik. Oke, mau. Sekarang saya tanya sama Anda. Oke. Baik, kita gantian ya. Saya bertanya, Anda menjawab, Anda bertanya, saya menjawab. Loh, kenapa? Saya bertanya, Anda menjawab. Ya giliran siapa? Tunggu selesai saya dulu. Ini nggak pakai giliran ini. Kamu terima dulu. Enggak itu. Terima dulu. Tunggu selesai. Ya, saya bertanya. Ya, saya bertanya, Anda menjawab. Loh, enggak, kita tektokan. Kita tektokan. Kenapa takut? Kamu tadi pertama. Kita tektokan. Aku bertanya, kau menjawab. Kamu mengganggu saya. Aku bertanya, engkau menjawab. Enggak, kita tektokan. Lu ngerti tektokan enggak? Ya, saya nggak mau. Lu ngerti tektokan enggak? Kok nggak mau? Kenapa nggak mau? Saya lagi bertanya, Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Gimana? Loh, Anda tidak gimana? menjawab pertanyaan saya. Loh, saya sudah menjawab. Tidak ada jawab. Sekarang saya tanya. Kita ulangi ya dari awal ya. Kita ulangi dari awal. Sekarang saya tanya kepada Anda. Sebentar. Dengar sebentar. Saya tanya, kenapa ketika saya tanya kitabmu? Bentar, kitabmu apa? Kitabku Al-Quran. Ya udah, kitab saya Al-Quran. Kitabku Al-Quran. Ya, tuh giliran debat sama saya ngaku kitabnya Quran. Loh, kitabmu Bible. Kitabmu Bible bukan. Kitabmu Bible. Ngawur kamu. Loh, kok oke? Kenapa kalau debat sama saya kok ngaku Islam? Tapi kalau di rumah ngaku Kristen. Nggak pernah saya ngaku Kristen. Oh, ngaku Kristen, ada itunya kok belakangnya. Ada gambarnya. Kristen ngaku Islam. Ini C6 ini. Loh, sekarang saya tanya. Kenapa ketika saya bertanya kitabmu?
Loh, Ya. Dan, makanya saya tanya, brother. Coba dengarkan. Bentar. Ya, kamu saya mute. Ya terima dulu. Ini terima cepat. Ya giliran saya dong. Tadi kamu pertama 5 menit. Saya belum. Udah kamu ganggu 3 kali. 3 kali kamu ganggu saya. Nah, silakan. Terima dulu tuh. Terima tuh. Ya, terima. Terima. Oh, kau salah memahami Quran. Dah, dengarkan saya. Oke. Saya mau Pertanyaan saya. Dengarkan. Pertanyaan saya. Enggak, pertanyaan saya. Di ayat Malah ngomong nyerocos. Gimana sih? Ini giliran saya. Tidak. Kita tektokan. Tadi kan kamu kan 5 menit di awal. Kita tektokan. Enggak. Betul. Ini Saya bertanya apa? Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Saya bertanya nih. Iya, saya juga tolong jawab pertanyaan saya. Kalau Anda menjawab pertanyaan saya dengan tuntas, silakan. Anda saya tanya apa, jawabnya Anda apa? tidak menjawab pertanyaan saya kok. Loh, saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab. Anda nggak menjawab. Itu orang-orang Yahudi. Itu kan Anda tadi sudah Quran surat Al-Imran ayat 52 tadi sudah dijelaskan. Yaitu. Iya, makanya saya tanya. Makanya saya tanya kepada lu yang anak-anak. Lu gua tanya apa, jawabannya apa? Sekarang saya tanya. Sekarang gini aja. Gua tanya satu hal. Ini sudah 5 menit, Dudul. Ya kapan kamu ganggu saya. Tadi kan di awal kamu 5 menit. Aduh. Ya udah, oke, sekarang kita mulai lagi. Kita mulai dari awal. Kita mulai dari awal. Kita mulai dari awal dulu. Aku tanya satu hal aja. Nanti kalau kamu bertanya 2 dan 3 terserah. Kamu diam ini. Saya bertanya. Saya bertanya satu hal. Saya bertanya satu hal. Loh, saya bertanya satu hal. Terserah nanti giliran Anda. Loh, kalau ditanya Bible-nya nggak pernah 5 menit. Ini giliran saya. Saya bertanya satu hal, malah tuh kalau debat sama saya ngakunya Islam, di Komalnya ngaku Kristen, agak jelas. Aku sebagai Kristen. Oke, sekarang saya lihat Komalmu. Oke, saya tanya satu hal saja. Ya, kematian Yudas yang benar Matius 27. Saya lagi ngomong satu hal aja. Malah ke Quran. Di dalam Bible-mu ada kok Yudas. Di dalam Bible-mu ada Yudas. Saya nggak mau menjawab. Kamu diam. Nggak mau menjawab. Bagaimana kita diskusi? Loh, 5 menit gimana? Saya jelaskan. Saya makanya. Kok Al-Quran? Saya nggak tanya Quran. Yang saya tanya Bible. Loh, kitab saya Al-Quran. Saya nggak. Ngakunya Quran. Kalau di labnya ngakunya Bible. Ini nggak jelas. Diulang. Kamu nggak adil. Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Yang benar kematian Yudas Matius. Baik. Iya, baik. Oke, saya tanya nih sama Anda. Matius 27. Loh. Nah, gini aja teman-teman, saya lihat aja dia giliran saya menjelaskan. Ya. Jadi seperti ini ya teman-temannya. Dengar yang pendukung-pendukung Nandar, dengar ya teman-teman Muslim ya. Ya saya sayang sama kalian. Kalian itu nggak boleh membela si semprol ini teman-teman, semprol ini nggak boleh. Karena dia itu nggak memahami ayat Quran. Jadi ayat Qurannya mengatakan seperti ini yang benar ya. Dan telah berkata mereka. Siapa mereka ini nanti saya jelaskan. Tadi sebenarnya sudah kan 2 ayat dalam Al-Quran bahwa ada orang-orang yang kufur terhadap Isa. Di dalam surat Ali Imran ayat 52 itu Isa sudah menyadari itu. Ya, jadi ada Bani Israel yang menolak Isa. Ya, jadi itulah orang-orang yang kufur terhadap Isa. Itulah mereka yang ingin menghabisi Isa itu, yang berkata wa qaulihim inna qatalnal masiha itu. Ya, jadi mereka telah yakin berhasil menghabisi Isa. Ya, teman-teman ya. Padahal ya tidak berhasil. Ya, saya lanjutkan. Wa ma qataluhu, kata Allah. Wa ma qataluhu, dan tidak mereka membunuhnya. Ya, jadi Nabi Isa itu tidak berhasil terbunuh sebenarnya, tapi mereka mengklaim telah berhasil membunuhnya. Wa ma sholabuhu,
dan tidak menyalibkannya. Nah, di sini kita harus teliti. Solabu itu apa dalam Al-Quran, teman-teman? Ya, walakin, melainkan subbiha, diserupakan lahum bagi mereka. Apa yang diserupakan? Bukan wajah orang lain. Wajah orang dirubah menjadi wajah Isa, bukan. Yang diserupakan itu adalah kembali ke premis ayatnya itu. Yang telah mengatakan, kami telah berhasil membunuh Isa itu. Jadi diserupakan kepada orang-orang Bani Israel yang kafir terhadap Isa. Begitu teman-teman. Karena itu terjadi di depan mata mereka sendiri. Jadi itu yang diserupakan. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat padanya, benar-benar ragu pada dia. Kabur kau nandar kau. Saya menjelaskan kabur kau. Kabur kau nandar, kabur. Ya, supaya ngerti konteks ayat. Ya. Nah, kenapa ya yang diserupakan itu adalah klaim mereka itu loh, yang berhasil telah membunuh. Itu yang diserupakan. Bukan wajah orang lain dirubah menjadi wajah Isa. Terus wajah Nabi Isa berubah juga menjadi wajah orang lain. Mukjizatnya Nabi Isa itu dapat berubah menjadi wajah orang lain. Nggak ada. Loh, di situ saya baca tadi. Ya, berubah rupanya itu ternyata berkilauan, wajahnya bersinar. Teman-teman, nih, saya begini nih, begini teman-teman, nih, begini. Itu saya berubah rupa ini. Kapan? Ya, penyamaran itu berubah rupa. Begitu. Nggak ada tadi saya baca berubah rupa menjadi wajah Yudas. Nggak ada saya baca. Kan itu. Saya baca itu. Nggak ada. Nah, teman-teman. Nih, saya lanjutkan lagi, teman-teman. Ya. Nah, kenapa? Apa yang dilakukan Allah, apa yang Allah lakukan, sehingga Allah menampakkan mereka telah berhasil membunuhnya, Bani Israel tadi. Ya, apa yang dilakukan Allah? Ternyata Allah mewafatkannya di kayu salib. Itu yang Allah lakukan kepada beliau. Terekam nih di Quran. Jadi ada firman Allah yang disampaikan langsung, direct speech, kepada Isa. Saat kapan? Saat beliau digantung di kayu salib. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Bagaimana cara Allah menyerupakan klaim mereka itu telah berhasil membunuhnya, ya. Jadi begini, saya lanjutkan. Teman-teman Nandar kesini semua ya. Teman-teman Nandar kalian kesini semua ya, teman-teman. Orang seperti itu nggak pantas didukung. Ya, ini yang Allah katakan tuh begini sama beliau, sama Al-Masih putra Maryam. Qala ya Isa. Ketika qala telah berkata Allah. Artinya perkataan Allah itu kapan? Jauh sebelum Quran ini diturunkan. Makanya pakai kata ketika telah berkata Allah. Ya Isa, oh Jesus. Ya Isa. Ini mutawafika, sesungguhnya aku mewafatkanmu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Jadi dia itu nggak serta-merta langsung diangkat, terus orang lain dirubah wajahnya menjadi wajah orang, wajah dia, menggantikan Isa digantung di kayu salib. Nggak begitu, ya, nggak begitu teman-teman. Ya, jadi Allah mewafatkannya dulu. Apa itu wafat? Dalam Al-Quran. Nah, ini yang harus kita teliti. Makanya saya bilang, Al-Quran itu benar menjelaskan tiap sesuatu, tapi kau tak percaya. Maksud saya Quran itu menjelaskan tiap sesuatu apa? Ya Quran ini menjelaskan dirinya, tapi kau tak percaya sama Quranmu. Ya. Apa itu wafat? Wafat itu seperti ini. Ini saya bacakan ayatnya. Di Az-Zumar ayat 42. Apa itu wafat? Saat Allah mewafatkan Isa itu, sebelum diangkat, apa yang terjadi pada dia? Dia mengalami apa? Ya, makanya kita harus ngerti mewafatkan itu apa. Ya, ini cara Allah menampakkan serupa
Mereka orang-orang Bani Israel yang menolak Isa itu menyatakan membenarkan klaim mereka, padahal tidak. Ini yang Allah lakukan. Ternyata Allah mewafatkan Isa. Nah, teman-teman, kenapa? Az-Zumar ayat 42. Nih ayatnya nih. Ini yang terjadi. Allahu yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi mananiha. Jadi Allah wafat itu konteksnya mengambil nyawa. Allah take the soul. Allah mengambil nyawa, take the soul. Itulah wafat itu. Ketika mati. Dan yang belum mati dalam tidurnya. Ingat, Allah menggunakan 3 kata yang berbeda. Wafat beda, maut beda, tidur beda. Ya. Yang membedakan itu apa? Baca kalimat berikutnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka ditahan yang Allah wafatkan tadi, yang Allah ambil nyawa tadi, ketika sudah ditetapkan kematian. Ya, jadi jika nandar ditetapkan atasnya kematian, maka yang Allah lakukan apa? Mengambil nyawa nandar, kemudian Allah tahan. Makanya kan ada di Sirah Nabawiyah itu. Katanya Nabi Muhammad dikebumikan itu menunggu 3 hari kan, baru dikuburkan. Yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad itu apa? Allah mengambil nyawa beliau, kemudian Allah tahan. Allah tidak, karena sudah ditakdirkan maut almarhum Nabi Muhammad ini, ya, tidak dikembalikan nyawanya. Mau ditunggu seminggu sebulan juga tetap aja meninggal. Mau ditunggu seminggu sebulan, Nabi Muhammad tetap tidak akan bangkit-bangkit. Karena Allah menakdirkan atas Nabi Muhammad kematian almarhum. Jadi Allah ngambil nyawa Nabi Muhammad, kemudian Allah tahan, tidak dikembalikan. Bisa nggak host dikembalikan? Bisa. Kalimatnya seperti ini. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan dia melepaskan, merilis ya nyawa yang diambil tadi pada peristiwa yang lain selain tidur. Itu salah satu bentuk. Tidur itu salah satu bentuk Allah mengambil kesadarannya dan saat bangun mengembalikannya. Ketika mau bangun. Itu salah satu bentuk. Ya, ila ajalim musamma, sampai yang Allah tentukan waktunya. Bisa nggak Nabi Muhammad itu bangkit? Nunggu 3 hari, ternyata dia bangkit. Bisa. Kalau Allah tidak menakdirkan kematian kepada Nabi Muhammad. Makanya kan fenomena-fenomena itu terjadi sebenarnya di dunia, teman-teman. Ya. Contoh, ya, ini badu manjat pohon kelapa tinggi. Ya, badu jatuh kedebuk. Gak bergerak, napas gak ada, denyut jantung gak ada, dicek nadinya gak ada, diperiksa dokter pun, dicek pakai alat canggih, ditulis dokter surat kematian badu. Ya, nah saat badu diantar pulang mau dikuburkan, bisa nggak badu hidup lagi bangkit? Bisa. Itu banyak terjadi, banyak sekali terjadi, teman-teman. Yang dikatakan orang seperti pingsan, koma, mati suri, fenomena itu dijelaskan kok di Quran. Bisa itu terjadi. Ya. Nah, ini yang Allah lakukan kepada Isa. Dalam surat Ali Imran konteksnya Allah ngambil nyawa Isa. Pertanyaan saya, kalau Allah ngambil nyawa Isa sesuai dengan Az-Zumar ayat 42, Allah dapat melakukan 2 hal kan tadi? Menahannya atau mengembalikan. Kalau Allah menahan nyawa Isa setelah mengambil nyawanya, mewafatkannya, kalau Allah menakdirkan menahannya, Isa itu almarhum kayak Nabi Muhammad. Berarti mereka telah berhasil membunuhnya. Ya. Bani Israel yang menolaknya itu telah berhasil menghabisinya. Ya kan?
Allah membantah, mereka tidak berhasil membunuhnya. Berarti yang Allah lakukan mengembalikan nyawanya. Dalam waktu yang Allah tentukan, mengembalikan nyawanya. Begitu. Ya. Begitu teman-teman. Ya. Jadi bagi Bani Israel yang menolak dia nggak tahu ternyata Allah mengembalikan nyawanya. Mereka nggak tahu. Ya, bagi Bani Israel yang menolaknya mereka nggak tahu. Dia itu ternyata bangkit, nyawanya kembali. Yang namanya nyawanya dikembalikan, tentu dia bisa melakukan aktivitas sebagai manusia. Bisa berdiri, bisa bicara, bisa makan ikan goreng. Bisa menemui murid-muridnya, nakut-nakutin. Betul nggak? Iya dong. Takut nggak yang dijumpainya? Iya dong, takut. Bayangkan kalian, bayangkan ya. Ini kalian udah menguburkan bapakmu, kamu kubur tuh bapakmu, misalnya, ya kan? Ya. Besok pagi ada ketok-ketok, tok, assalamualaikum, ini bapak nak, nggak terkejut kamu? Iya dong, ya terkejut. Begitu loh. Nah itulah yang Allah lakukan. Setelah nyawa kembali, dia punya kesadaran lagi, ya bisa melakukan aktivitas manusia. Setelah itu baru warafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Apa yang diangkat? Ya semuanya. Sak tubuhnya. Ya, karena nyawa itu dikembalikan lagi kepada beliau. Ya udah saya tanya nih, ya Muslim. Ya Muslim, ya peristiwa apa yang membuat ya Allah mengambil nyawanya, ya kemudian Allah kembalikan dalam waktu yang ditentukan Allah? Peristiwa apa? Ya kamu jujur dong, ayo. Oke, silakan naik. Peristiwa apa? Saya udah jelasin loh ya, pakai ayatnya 2 ayat tuh, belum lagi ayat yang lain. Berapa ayat itu? 3 ayat, udah 3 ayat ya, belum ayat yang lain. Coba ayo, peristiwa apa? Naik. Coba naik, Muslim. Nih Bang Erit, naik. Saya udah jelaskan 3 ayat Quran. Ya, kamu open cam, Erit. Kamu open cam, Erit. Silakan. Udah puas kau. Open cam dong. Ya, udah puas ya. Ya, silakan. Apa yang mau kau tanya? Ya, tadi saya sudah menjelaskan, kamu dengar. Aku tanya samamu. Aku tanya samamu. Kau meyakini Nabi Isa itu pernah mati memang di tiang salib? Tidak. Jadi? Dia tidak berhasil dibunuh. Tidak berhasil, berarti dia berhasil diselamatkan? Menyelamatnya tapi nggak langsung diangkat. Loh, gimana ini? Kok gimana ini? Jadi artinya kamu tahu dia sempat dianiaya. Dia sempat dianiaya dulu. Ya iya dong, dia mengalami peristiwa. Di mana datanya tadi? Di Al-Quran. Di Al-Quran. Al-Quran ayat keberapa? Iya. Ayat 55 Allah mewafatkannya dulu. Coba kau baca. Mutawaffika warafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru itu. Itu apa artinya? Loh, yang menurut kau itu apa? Ya, Nabi Isa pernah dianiaya maksudmu? Ya sesungguhnya aku mewafatkanmu kan artinya. Setelah itu mengangkatmu kepada kubur. Mutawaffika itu di situ bukan wafat artinya, bro. Apa? Ditidurkan. Kamu bohongin saya. Itu bahasa Arabnya. Kau ngaku Islam. Kau biar itu bahasa kau ngaku Arabnya Islam. Itu Enggak, kau ngaku Islam. Kamu jangan bohong-bohongin saya. Mutawaffika itu bukan artinya wafat di situ, bro. Apa arti wafat? Arti wafat itu Az-Zumar ayat 42. Ditidurkan dia, ditidurkan. Oh, saya ngantuk lah, mau wafat lah aku nih, aku mau wafat lah. Mutawaffika. Aku mau wafat. Kau belajar ngaji dulu di mana? Kau belajar ngaji dulu di mana? Coba buka Kau Al-Quran. katanya Islam. Kau Islam apa sih? Coba aku tanyamu. Memang Islam itu ada berapa jenis? Ya, kalau macam kau ini Islam kafir, ku rasa. Kafir lah kau menganiaya Nabi Isa. Sementara Nabi Isa itu tidak teraniaya sedikit pun. Nabi Isa nggak teraniaya sedikit pun, nggak seperti pemahamanmu. Oh, berarti nabi-nabi itu nggak pernah tersentuh sedikit pun kulitnya. Ya, menurutmu Yesus itu Tuhan atau tidak? Saya tanya ganti ya. Menurutmu Yesus itu Tuhan atau tidak? Sebentar. Ya, Yesus itu bagimu Tuhan atau tidak? Dengarkan dulu. Berarti kamu berpikir nabi-nabi itu tidak pernah sedikit pun kulitnya tergores?
Tidak. Bagaimana dengan nabi-nabi yang dibunuh faktanya di Al-Quran? Bagaimana? Banyak yang meninggal tuh nabi-nabi. Yahya itu matinya bagaimana? Yahya itu matinya bagaimana? Tapi tidak dijanjikan diselamatkan. Yahya itu matinya bagaimana? Ya tidak, ya kan tidak dijanjikan untuk diselamatkan. Matinya kenapa? Yang kamu bilang, Terus, seolah-olah kenapa? nabi itu kayak tameng gitu loh, nggak bisa disakitin, gimana? Karena tertulis dalam kitab Mazmur, dan Matius 4. Mazmur 91 nomor 11. Ya pakai Al-Qur'anmu menjelaskan sesuatu. Dia membawa kebenaran. Nih dengarkan saya. Ya, Kamu dengarkan saya. Dia kan membawa kebenaran. Ngapa aku dengerin kau orang kau sesat? Kok sesat? Aku tanya sama kau, menurutmu Yesus itu bagimu Tuhan atau tidak? Gantian dong. Udah tema kedua. Ya. Udah tema menurutmu kedua. itu Yesus itu bagimu Tuhan atau tidak? Ya, Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Ya Allah, itu... ya Rabbi, apa artinya? Iya, aku nanya sama kau. Menurutmu itu Yesus itu bagimu Tuhan atau tidak? Arabnya kita cari ayat Qurannya. Jangan ke bahasa Arab dulu. Kau aja sudah mempelintir bahasa Arab. Loh, kapan kau jawab dulu pertanyaanku. Menurut keyakinanmu, Yesus itu bagimu Tuhan atau tidak? Ya, Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Saya tanya kamu, Tuhan itu adalah pencipta, jelas. Tuhan itu ilah. Tuhan itu ilah, kawan. Tuhan itu ilah. Aku tanya. Tolong kau jawab. Kenapa kau takut? Kenapa kau takut? Apa? Ya kamu gimana? Kenapa kau takut? Ya kan ini kan. Ya, begini, Tuhan Tuhan itu pencipta. Tuhan itu maha pencipta. Ya, menciptakan segalanya, makhluknya, semua diciptakan oleh Dia. Aku tanya samamu. Begitu. Kalau di Quran Nabi Isa itu menciptakan juga. Ya jawab dulu. Nabi Isa menciptakan Dijawab dulu. Kenapa kau takut? Takut kau? Takut ke Islam? Takut kau terbongkar Kristenan kau? Wah. Takut kau terbongkar kekristenan kau? Kau jawab saja pertanyaanku. Yesus itu bagimu Tuhan atau tidak? Hah? Jawab. Ini aku rekam ini. Tinggal ya. Ini aku rekam ini. Ini aku rekam. Rekam teman-teman. Pertanyaan saya. Tolong kau jawab. Yesus itu bagimu Tuhan atau tidak? Biar terbongkar. Ada semut tuh di bawah. Ada semut di bawah. Ya udah, kalau kamu menjawab jawab pertanyaan saya, Trud, ya. Apa? Jawab pertanyaan saya. Yaudah, bagimu Yesus itu Tuhan atau coba berarti ya Allahu ya Rabbi artinya itu. Jawab pertanyaanku biar tahu teman-teman di bawah siapa kau sebenarnya, Kristen apa Islam? Betul. Kau jawab. Yesus itu bagimu Tuhan atau bukan? Ayo jawab. Ayo. Ya Allahu ya Rabbi. Saya mau artikan. Kau jawab dulu. Jawab dulu. Biar teman-teman di bawah tahu agamamu itu apa. Ya Allah, ayo. Ayolah. Wahai Allah, wahai Tuhanku. Kau jawab dulu deh. Betul tidak ini yang saya katakan? Betul tidak? Kau jawab dulu. Biar di bawah teman-teman tahu keimananmu itu apa. Karena mereka selama ini bertanya-tanya. Karena cuma saya dan kawan-kawan yang tahu. Kamu dekil banget. Itu kamu kena peringatan. Maaf tidak saya turunkan. Dia kena peringatan. Karena ngotot terus. Ya silakan yang pengen pertanyaan dia, benar tidak saya katakan. Ya Allahu ya Rabbi itu artinya wahai Allah, wahai Tuhanku. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak teman-teman? Ya, saya tidak turunkan ya, dia tekik sendiri ya. Wajah Yesus diserupakan saat penyaliban. Tapi, tunggu dulu, apakah benar Al-Quran benar-benar mengatakan itu? Saya bukan hanya akan menanggapinya, saya akan tunjukkan kebenaran yang lebih besar. Makanya subscribe Al-Murid Kristus. Baik, mari kita langsung ke inti. Dalam debat yang viral ini, Nandar mengutip surah An-Nisa ayat 157, ayat yang sering dijadikan dalil bahwa Yesus tidak disalib. Tapi perhatikan baik-baik, apa benar kata, diserupakan, itu ada secara literal. Ini di ayatnya yang sering diterjemahkan sebagai, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Namun, Syekh Trud menunjukkan sesuatu yang sangat penting, tidak ada subjek yang jelas diserupakan di sini. Kata, subihallahum, hanya berarti, telah dibuat tampak bagi mereka. Tidak ada objek eksplisit, tidak ada, wajah Yesus. Tidak ada, orang lain. Jadi, tafsiran bahwa, wajah Yesus diserupakan, bukan terjemahan literal, tapi penafsiran yang dipaksakan. Bahkan,
banyak ulama berbeda pendapat siapa yang sebenarnya diserupakan. Apakah Yudas? Apakah murid lain? Tidak ada konsensus. Dan itu poin emasnya, teksnya ambigu. Tapi para penafsir memaksakan cerita. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa harus dibuat seolah-olah Yesus tidak disalib? Karena jika Yesus benar-benar disalib, maka semua nubuat tergenapi. Maka misi penebusannya sah. Maka, seluruh bangunan penyangkalan runtuh. Injil tidak pernah ragu, para saksi mata tidak pernah menyangkal. Sejarah tidak bisa dihapus hanya dengan tafsir ambigu. Yesus disalib, wafat, dan bangkit. Itu fakta yang tak tergantikan. Debat ini lebih dari sekadar adu argumen. Ini adalah pertarungan antara tafsir yang menutupi, dan terang yang mengungkapkan. Bila Anda masih ragu, mari gali bersama. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kerinduan akan kebenaran. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda diberkati. Komentar Anda sangat berarti, apakah menurut Anda ayat itu memang membantah penyaliban, atau justru menguatkan Injil. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati. Salam murid Kristus.